pengertian BK17+. BK17+ adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Layanan di BK17+. Jadi di BK17+ ini memiliki 9 layanan, di antaranya layanan orientasi. Layanan ini bertujuan agar peserta didik baru menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal. Layanan ini juga berupaya untuk memenuhi kekurangan seseorang terhadap informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu peserta didik dapat menyalurkan dan menempatkan diri dalam berbagai program sekolah. Layanan ini juga bisa menyalurkan bakat minat siswa tersebut. Selanjutnya ada layanan pembelajaran. Layanan ini memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik serta berbagai tujuan dan kegiatan lainnya yang berguna bagi individu tersebut. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Layanan ini bertujuan agar peserta didik memperoleh bimbingan konseling secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling, agar peserta didik bisa memberitahukan masalah yang dihadapi sekarang ini, dan konselor bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Layanan ini memungkinkan peserta didik bersama-sama melakukan dinamika kelompok agar memperoleh berbagai bahan dan dari narasumber tertentu. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan ini memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami kelompok tersebut, terfokus pada masalah individual pribadi. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Layanan ini diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lainnya. Selanjutnya ada layanan mediasi. Layanan ini dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang tidak menemukan kecocokan yang membuat mereka saling bertentangan. Fungsi-fungsi BK17+. Jadi di BK17+ ini memiliki 4 fungsi, diantaranya fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu sesuai dengan kepentingan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Upaya konselor untuk senantiasa mengatasi masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga ada fungsi pengatasan. Fungsi yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti layanan bimbingan dan konseling diberikan agar dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan secara mantap, terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya D. Prinsip-prinsip BK17+. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan. Bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang suku, ras, agama, status sosial, dan ekonomi. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbingan dan konseling berusaha dalam hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik terhadap penyesuaian diri di rumah
di sekolah serta di lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan layanan. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, prinsip yang berkaitan dengan program layanan. Bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari upaya pendidik dan pengembangan individu. Azas BK 17+. Jadi di BK 17+ ini memiliki 11 azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Azas ini sifatnya rahasia. Permasalahan klien tidak boleh dipublikasikan oleh konselor kepada pihak lainnya selain sepengizinan dari klien tersebut. Selanjutnya ada azas kesukaleraan. Bimbingan konseling harus berlangsung pada dasar kesukaleraan, baik dari pihak klien maupun pihak konselor. Selanjutnya azas keterbukaan. Klien harus sangat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya bersedia menerima saran, namun juga diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan bersedia membuka dirinya untuk kepentingan pemecahan masalah. Selanjutnya azas kekinian. Masalah yang dihadapi klien ialah masalah yang dihadapi kini, bukan masalah yang dihadapi kemarin atau masalah yang akan dihadapi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada azas kenormatifan. Bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, adat, hukum, negara, ilmu maupun kebiasaan sehari-harinya. Selanjutnya ada azas keahlian. Bimbingan dan konseling perlu dilakukan azas keahlian agar bimbingan konseling bisa teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat instrumen bimbingan dan konseling yang memadai. Selanjutnya ada azas keterpaduan. Bimbingan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana yang diketahui, individu yang dibimbing memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu akan justru menimbulkan masalah. Selanjutnya ada azas kegiatan. Azas yang menghendaki agar peserta didik menjadi seseorang yang berprestasi di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya ada azas kemandirian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada tujuan bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenali dan menerima dirinya sendiri serta lingkungannya. Selanjutnya ada azas kedinamisan. Upaya menghendaki terjadinya perubahan pada individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ahli tangan. Bila bimbingan konseling sudah dilaksanakan secara optimal, namun belum berhasil atau masalahnya di luar kewenangan, maka konselor bisa memberikan ahli tangan kepada pihak yang berwenang. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya Wilya Zahra. Kepada Wilya Zahra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilya Zahra dengan NIM 20 30 10 8064 akan menjelaskan tentang BK komprehensif. Yang pertama, apa pengertian dari BK komprehensif? Menurut Sunario, BK komprehensif adalah model yang memposisikan seorang konselor untuk menaruh perhatian penuh kepada seluruh siswa, bekerja sama dengan orang tua, guru, kepala sekolah, dan stakeholder sekolah lainnya. Lebih lanjut, Ahmad juga menambahkan bahwa BK komprehensif mengintegrasikan berbagai pendekatan dan teori multibudaya, sehingga tidak mencabut klien dari akarnya. Tidak fanatik menolak teori, melainkan meramu apa yang terbaik dari masing-masing terapi.
Yang lebih penting, mengkaji bagaimana masing-masing terapi tersebut bermanfaat bagi klien dan keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa BK komprehensif adalah upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan memfokuskan kepada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan siswa dan merupakan bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Menurut Moser, model bimbingan BK komprehensif memungkinkan konselor untuk memfokuskan tidak hanya kepada gangguan emosional klien, melainkan upaya pencapaian tugas-tugas perkembangan, menjembatani tugas-tugas yang muncul pada saat tertentu, meningkatkan potensi klien dan perkembangannya secara optimal. Materi selanjutnya tentang fungsi BK komprehensif. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu konselor harus memberikan gambaran yang tepat mengenai karakteristik dan kebutuhan individu yang dibantu. Kedua, fungsi pencegahan, yaitu konselor berupaya mengantisipasi masalah yang akan terjadi dan berupaya mencegah agar masalah itu tidak dialami oleh siswa. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu konselor berupaya untuk menempatkan seorang individu dalam kehidupan yang sesuai dengan minat, bakat, dan tuntutan kehidupan di lingkungannya. Selanjutnya, fungsi penyesuaian, yaitu konselor berupaya membantu terciptanya keharmonisan antara individu dan lingkungannya. Selanjutnya ada fungsi perbaikan, yaitu merupakan bantuan yang bersifat kuratif dan memecahkan masalah yang dihadapi. Teknik yang digunakan adalah konseling atau medical teaching. Selanjutnya, fungsi pengembangan, yaitu merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan, menyangkut aktivitas maupun materi bimbingan yang mendukung siswa dalam pengembangan dan pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Fungsi terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, dan jika mungkin mengembangkannya menjadi lebih baik. Materi selanjutnya yaitu struktur layanan BK komprehensif. Menurut Murran Kotman, struktur layanan BK komprehensif memiliki 4 komponen. Yang pertama, layanan dasar, yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli atau peserta didik secara sistematis melalui kegiatan klasikal atau kelompok, yang bertujuan untuk membantu siswa agar mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya, layanan responsif, yaitu pemberian bantuan kepada siswa yang bermasalah dan berkebutuhan khusus yang memerlukan bantuan konselor dan memerlukan penanganan segera, bertujuan membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dihadapinya, baik berupa hambatan maupun kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya, layanan perencanaan individual, yaitu proses pemberian bantuan agar siswa mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang ada di lingkungannya. Terakhir yaitu layanan dukungan sistem, merupakan komponen yang tidak langsung, dan kegiatan dukungan sistem ini meliputi konsultasi dengan orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan melakukan penelitian. Materi selanjutnya yaitu azas-azas BK komprehensif. Yang pertama adalah azas kerahasiaan, yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik. Yang kedua, azas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga, azas keterbukaan, yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi kepentingan dirinya. Yang keempat, azas kegiatan, yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Selanjutnya, azas kemandirian, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan, bimbingan, dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Selanjutnya, azas kekinian, yaitu menghendaki agar objek atau sasaran layanan, bimbingan, dan konseling, permasalahan yang dihadapi peserta didik adalah dalam masa keadaan sekarang. Selanjutnya yaitu azas kedinamisan, menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan tersebut hendaknya selalu bergerak maju.
Selanjutnya azas keterpaduan, yaitu menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Selanjutnya ada azas kenormatifan, yaitu menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya azas keahlian, yaitu menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling dilakukan dan diselenggarakan oleh kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya azas alih tangan kasus, yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didiknya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir yaitu azas Tutwuri Handayani, yaitu menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bergerak maju. Saya di sini akan membahas yang ketiga perbandingan, yaitu yang A, persamaan dari BK 17+ dan BK komprehensif. Keduanya sama-sama merupakan proses pemberian bantuan yang ditujukan kepada peserta didik, membantu mengenali peserta didik terhadap dirinya, sama-sama memiliki fungsi pemahaman, pencegahan, dan penyesuaian serta pemecahan. Selanjutnya mempunyai bidang bimbingan yang sama, yaitu pribadi, sosial, karir, belajar, keberagaman, dan kekeluargaan. Selanjutnya mempunyai kegiatan pendukung yang sama, yaitu aplikasi instrumental, himpunan data, komprehensif kasus, kunjungan rumah, ahli tangan kasus, terapi kepustakaan, dan mempunyai tempat kegiatan yang sama, yaitu dapat dilakukan di luar atau di dalam kelas. Yang B, perbedaan dari BK 17+ dan BK komprehensif. Pola BK 17+ memiliki fungsi perbaikan, pemeliharaan, pengembangan dan penyaluran, penyesuaian serta adaptasi. Sedangkan BK komprehensif tidak memiliki fungsi itu sama sekali. Pola BK 17+, 1. Layanan orientasinya 4-6%. 2. Layanan informasinya 10-12%. Ketiga, layanan penetapan dan penyalurannya 5-8%. Layanan pembelajarannya 12-15%. Layanan konseling perorangannya 12-15%. Layanan bimbingan kelompok 15-20%. Layanan konseling kelompok 12-15%. Aplikasi instrumentasinya 4-8%, himpunan datanya 4-8%, komprehensif kasusnya 5-8%, kunjungan rumahnya 5-8%, ahli tangan kasusnya 0-2%. Sedangkan BK komprehensif, layanan dasarnya 30-40%, layanan responsifnya 15-25%, layanan perencanaan individunya 25-35%, sedangkan dukungan sistemnya 10-15%. Keduanya memiliki perbedaan jenis layanan. BK Pola 17+ meliputi layanan orientasi, informasi, bimbingan belajar, konselor perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, sedangkan BK komprehensif meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.